Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama dapat menghadiri Zoom meeting yang diadakan oleh AILA, Aslam Islamic Learning Academy, dalam rangka kegiatan sosialisasi dan tanya jawab penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027. Telah hadir juga bersama-sama kita Direktur AILA Ustadz Agus Salam atau yang akrab kami sapa Ustadz Aslam Abu Hanifah. Insya Allah malam ini akan ada dua sesi. Yang pertama sesi sosialisasi, yaitu pemaparan informasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Salam. Diharapkan para peserta dapat menyimak informasi dengan sebaik-baiknya. Dan setelahnya nanti kita ada sesi diskusi tanya jawab. Jadi mengenai informasi yang disampaikan, jika masih ada yang kurang jelas dan memang nanti mau ditanyakan, bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Uh, Peserta malam ini sudah hadir sekitar 25 orang. Baik, karena sudah memasuki waktu jam 8 lewat 45 menit malam, acara akan segera kita mulai. Kepada Ustadz Agus Salam, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Syukran. Izin saya share dulu. Slide terlihat ya. Slide-nya berpindah apa? Firman? Ya, Ya, baik. jelas Belum, Ustadz. belum, belum. Terima kasih. Hah? Pindah enggak? Masih slide 1 Ustadz. Oh iya, entar ada kendala sedikit. Ini pindah? Nah, masih slide-slide tuh itu. Enggak mau pindah deh. Jadi pindah di tempat saya benar. Coba saya pakai yang PDF-nya aja berarti. Bentar ya. Ini belum pindah juga, Pak. Sudah Ustadz, ini slide keempat. Oh, ini saya gerakan pindah. Oh belum, Enggak, belum bergerak Ustadz. Iya, iya. Baik. Kendala sedikit. masih sharing. Udah. Oh, Ada. Ini sudah bisa. sharing. Baik, ini ya. Pindah kan? Ya, itu sudah pindah itu. Sudah pindah Ustadz. Ya, baik. Ya, mohon maaf kendala teknis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin, ustadz ustadzah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa mengagendakan pertemuan Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tentang atau kuliah AILA, Aslam Islamic Learning Academy. Tentu khususnya bagi teman-teman yang belum mengenal AILA lebih dekat, ini momentum untuk mengenal, kami memahami bahwa mungkin informasi yang didapatkan oleh teman-teman ya via medsos, via WA, sehingga mungkin ada yang belum jelas, bahkan mungkin masih ada yang ragu ya betul tidak program ini. Nah, tentu wajar dan kami memahami hal itu. Nah, untuk supaya semua jelas bagi teman-teman yang ingin ditanyakan bisa menanyakan malam ini, ya maka kegiatan ini kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang belum terjawab bisa terjawab ya sehingga teman-teman bisa mengikuti nanti atau mendaftar perkuliahan dengan tenang ya, dengan yakin dan bisa fokus. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuliah AILA adalah program perkuliahan berbasis online yang diselenggarakan oleh Aslam Islamic Learning Academy atau yang dikenal dengan AILA itu. Sebuah lembaga pendidikan Islam yang menghadirkan pembelajaran yang ilmiah, fleksibel, dan tak jangkau. Dirancang khusus untuk para profesional, asatid, guru, dai, dan siapa saja yang ingin memperdalam ilmu keislaman secara sistematis tanpa terkendala waktu dan tempat. Ini sekaligus ya menjelaskan latar belakang. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat fiddin, perlu kami ceritakan pada asalnya perkuliahan AILA ini lebih banyak memfasilitasi ya guru-guru kami di pesantren, dai-dai yang kami bina karena ada yang di berbagai wilayah pedalaman ya, dan juga mahasantri kami yang mereka sudah belajar di pondok tapi belum dapat S1. Nah, maka program ini dirancang ya untuk memfasilitasi itu. Nah, ternyata setelah kita lakukan komunikasi, kita jajaki, hal itu memungkinkan ya. Nah, kita sebagaimana ketahui bahwa hari ini salah satu metode pembelajaran yakni metode jarak jauh atau metode online ini adalah salah satu alternatif, terutama teman-teman yang sulit menjangkau. Tentu ketika bicara tentang plus minusnya, ya masing-masing offline itu punya plus minusnya, online juga punya plus minusnya. Tinggal sekarang ya bukan persoalan mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih mudah untuk kita jangkau. Ya, itu sehingga AILA ini memfasilitasi teman-teman untuk melaksanakan perkuliahan ini. Nah ini ya brosur mungkin ya yang ada satu lagi brosur S2 tapi malam ini kita tidak sosialisasikan tentang S2-nya. Nah, jadi kalau boleh kami menyebutkan keunggulan AILA ini ya mengapa teman-teman memilih AILA. Satu, sistem pembelajarannya adalah online. Ya, kuliahnya fleksibel dari mana saja tanpa terkendala jarak dan waktu. Ya, memang ada jadwal, tapi kalau seandainya suatu saat ya teman-teman mungkin berhalangan
atau pada saat yang sama sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti Zoom meeting. Nah, kelebihannya kuliah dengan sistem online ini kita ada rekamannya, ya, ada rekamannya sehingga tetap bisa diakses. Kalau kuliah offline kan kita susah. Begitu selesai kita tidak masuk ya sudah tidak dapat informasi. Ini bisa kita simak ulang atau ketika kuliah itu kita ikuti tapi mungkin kita ingin mengulang lagi atau ada informasi yang belum jelas karena semalam kita tidak fokus misalnya, nah maka kita bisa mengikutinya. Yang kedua terintegrasi dengan perguruan tinggi formal, bekerja sama dengan perguruan tinggi resmi. Perguruan tinggi itu terdaftar di PD Dikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, ya. PD Dikti itu namanya Pangkalan Data dan Pendidikan Tinggi, dan juga terakreditasi BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ya. Ijazah dan gelar akademik yang sah dan diakui negara. Nanti bisa dicek secara online nomor ijazahnya, ya. Nah, dan itu nanti kita sebutkan contohnya itu. Nah, kemudian kita, nah AILA ini sebenarnya ada 3 jenjang saat ini, ya. AILA itu sudah ada 3 jenjang. Yang pertama di Ustadz Idadiyah, ya, itu setara D2, ya. Ini fokus kepada ilmu keislaman saja. Nanti ada 8 mata kuliah, ya. Tapi ini tidak mendapatkan gelar sarjana di Ustadz Idadiyah ini. Nah, kemudian jenjang yang kedua ada di Ustadz Ula. Ini adalah gelar sarjana S1. Sekaligus teman-teman nanti mendapatkan sertifikat kompetensi. Karena untuk saat ini selain sarjana, kita dibutuhkan juga sertifikat kompetensi, ya, sertifikat pelatihan-pelatihan. Nah, itu sebagai penunjang dan juga penopang nanti bagi kuliah teman-teman. Nah, kita juga punya program Dirasat Saniyah jenjang S2, ya. Nah, ini dalam rangka pendalaman keilmuan lanjutan. Nah, tapi kita malam ini insya Allah akan fokus kepada Dirasat Ula atau program S1-nya. Nah, ini singkat, ya, program Dirasat Idadiyah itu tadi sudah saya jelaskan, ya. Dia hanya mata kuliah yang sifatnya keislaman saja atau studi Islam saja. Nah, ini ada dua, ada yang fokus kepada ilmu-ilmu keislaman, tapi ada juga yang i'dadul Qur'annya. Nah, ini Dirasat Ula S1. Nah, ini, ya, program perkuliahan Dirasat Ula merupakan perkuliahan pada jenjang strata 1 atau sarjana. Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang terdaftar di PD Dikti dan terakreditasi oleh BANPT. Ya. Selain mendapatkan mata kuliah di Dirasat Islamiyah Studi Islam, mahasiswa juga akan mendapatkan mata kuliah yang sesuai dengan program studi yang dipilih. Pada program ini selain mendapatkan sertifikat kompetensi dan gelar non-akademik, mereka juga akan mendapatkan ijazah formal S1 dan gelar akademik atau gelar sarjana sesuai dengan program studi yang dipilih. Nah, ini MOU, ya, salah satu MOU AILA dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah NU Al-Farabi. Sekarang sudah menjadi Institut Al-Farabi. Nah, nanti program studinya atau jurusan yang bisa dipilih nanti akan kita jelaskan. Yang jelas bahwa AILA ini walaupun dia bentuknya adalah lembaga pendidikan Islam, ya, tapi dia bekerja sama dengan kampus, dengan perguruan tinggi formal sehingga teman-teman nanti akan terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan ijazahnya pun diakui. Nah, kemudian, nah ini program studi yang bisa dipilih. Ada 8 program studi yang bisa dipilih, ya. Nah, yang pertama manajemen pendidikan Islam. Ini gelarnya SPD. Ini kerjasamanya kita kampus mitaannya Institut
Nasional Nusantara Al-Farabi Pangandaan. Akreditasi baik sekali. Pendidikan Islam anak usia dini. Gelarnya juga sama SPD. Ya, ini ini belum diubah ya. Ini sama nih. Dulu namanya Stidno Al-Farabi. Sekarang sudah berubah status menjadi institut. Artinya berkembangkan ada sekolah tinggi, ada institut, baru kemudian nanti universitas. Lalu kemudian pendidikan agama Islam, ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Bandung. Nah, untuk pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kita ada dua alternatif sekarang. Nah, kalau sebelumnya kita itu kerjasama dengan Stit Cendekia Insani Bandung, yang dulu namanya adalah Muhammad Mardiana, ya, itu perubahan nama. Nah, kemudian kita juga sekarang ada STAI Bina Nusa Kalimantan Timur. Nah, ini kebetulan STAI Bina Nusa ini ya, ketua sekolah tingginya saya langsung. Ya, ini baru tahun ini yang tadinya lokasinya di Penajam dipindahkan ke Samarinda. Kemudian ada bimbingan konseling pendidikan Islam. Ini kampus induknya adalah ya STAI Kiai Haji Badruzzaman Garut. Nah, nomor 1 sampai 5 ini nanti jurusan tarbiyah program studinya ada 5. Gelarnya semua sama, yakni SPD, Sarjana Pendidikan. Mungkin bagi teman-teman yang belum update bahwa saat ini itu apa regulasinya sudah berubah sejak 2014 atau 15 begitu. Tidak ada lagi SPDI. Kalau zaman saya kuliah dulu masih SHI. Nah, sekarang semua SPD. Kalau yang sarjana syariahnya hukumnya SH ya. Nah, kemudian ekonomi syariah kita juga ada dua, STAI Kiai Haji Badruzzaman Garut dan STAI Bina Nusa Kalimantan Timur. Nah, untuk hukum keluarga Islam ya, kampus induk kita di STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya, begitu juga komunikasi penyiaran Islam. Ini ilmu dakwah ya. Gelarnya ESOS, sarjana sosial. Kalau hukum keluarga Islam ini SH, kalau ekonomi syariah ini SE. Ini akreditasinya baik. Nah, di sini ada keterangan. Lulusan S1 kuliah ILA mendapatkan gelar akademik sarjana. Sekaligus juga mendapatkan gelar non-akademik, yaitu Certified in Islamic Studies. Ya. Ini yang saya sebut tadi adalah sertifikat pendukung atau sertifikat kompetensi. Nah, jadi teman-teman ya, yang sini sebagian sudah ada yang mendaftar, sebagian belum. Nah, nanti kalau mendaftar itu dipilih salah satu dari ini ya. Nah, tentu masing-masing kita punya minat dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Nanti kalau ada yang masih bingung menentukan pilihannya, bisa nanti sebelum pendaftaran konsultasi. Saya ingin yang mana gitu. Nah, kemudian jalur perkuliahan itu ada dua. Kalau kita bisa menyebut adalah kelas reguler ya dan kelas RPL, atau ada juga yang kita menyebut kalau di dalam brosurnya itu adalah dirosat kamilah. Itu studi sempurna. Itu masa studinya 4 tahun atau 8 semester. Kemudian yang RPL ini percepatan atau yang biasa kita sebut dengan kelas khusus, perkuliahan dengan sistem percepatan atau akselerasi bagi mahasiswa dengan pengalaman kerja atau pengalaman kuliah sebelumnya, masa studi antara 2 sampai 4 semester. Nah, lalu mana ya bedanya? Kalau reguler dia tentu lebih banyak mendapatkan materi karena selama 4 tahun. Ya. Nah, biaya juga itu lebih ringan karena apa? Karena dibayarkan selama 4 tahun. Ibaratnya kita cicilan tuh cicilannya 4 tahun. Sebenarnya biayanya kurang lebih. Ya. Cuman kan kalau yang RPL ya mesti diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun. Ya. Nah, tapi RPL ini syaratnya bahwa dia punya pengalaman kerja. Misalnya ada Bapak Ibu guru yang sudah punya pengalaman ya
pengalaman kerja selama 5 tahun misalnya. Nah, itu bisa mengambil program ini. Atau dulu pernah kuliah, ya, tapi kuliahnya itu tidak selesai. Mungkin sampai semester 7 pas skripsi eh, putus, ingin melanjutkan lagi. Nah, melanjutkannya tidak perlu mulai awal, bisa langsung mengambil program PL. Atau ada yang dulu misalnya D3. Nah, itu juga boleh. Atau dulu dia kuliah Ma'had Ali. Ya, Ma'had Ali itu kan jenjangnya jenjang kuliah di pondok pesantren. Cuma pada dulu ya Ma'had Alinya belum formal sehingga tidak mendapatkan gelar sarjana, maka bisa mengambil program RPL ini. Ini untuk jalur studi. Nah, lalu sistem pembelajaran kuliahan ya melalui jalur reguler masa studinya 4 tahun waktu normal tadi sudah kita sebutkan. Nah, untuk perkuliahan RPL ya dengan masa studi 2 tahun untuk RPL 2 tahun dan 1 tahun untuk RPL 1 tahun. Jadi bisa dipilih itu RPL tuh. Teman-teman mau menyelesaikan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kalau 1 tahun lulusnya cepat, tapi kan cukup padat juga. Padat tuh maksudnya dalam tahun ini ya teman-teman lulus dan menyelesaikan biayanya juga dalam tahun ini. Tapi kalau dia 2 tahun, nah lebih panjang. Tentu kebutuhannya kembali kepada teman-teman, termasuk juga pengalaman kerjanya dan juga kuliahnya sebelumnya. Semakin lama pengalaman kerjanya, tentu semakin bagus. Nah, sistem pembelajaran kita adalah interaktif melalui Zoom meeting. Jadi bukan lewat rekaman. Rekaman itu ada, tapi itu hasil perkuliahan. Kan sebagian ya yang disebut dengan LMS tuh ya, Learning Management System. Nanti mahasiswa cuma dikasih akun, lalu masing-masing mahasiswa itu menyimak rekaman. Kadang-kadang tidak tatap muka langsung dengan dosen. Kadang-kadang tidak tanya jawab juga kemudian langsung dengan dosen. Nah, kalau ini walaupun kita online, kita tetap tatap muka dengan dosen, bisa komunikasi secara langsung gitu ya. Nah, tapi setelah itu materinya direkam sehingga mahasiswa yang berhalangan hadir ya tetap bisa menyimak rekaman dan tidak ketinggalan materi. Nah, kemudian untuk jadwalnya, pembelajarannya 4 kali pertemuan dalam sepekan. Artinya di sini Senin sampai Jumat ya. Tapi kalau Senin sampai Jumat itu ada satu malam kosong. Jadwal aslinya itu Senin sampai Kamis. Cuman kalau nanti ada salah satu malam itu berhalangan, maka diubah Jumat misalnya malam Kamis, malam Jumat tidak bisa dosennya diubah ke Jumat malam Sabtu. Tapi sepekannya tetap 4 kali. Dan 1 kali itu hanya satu mata kuliah saja. Ya. Jadi 1945 WIB ini Ba'da Isya lah kita perkirakan ya. Atau kalau dia WITA, waktu Indonesia Tengah, kalau WIB ini kan meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan bagian Barat, dan Kalimantan bagian Tengah. Nah, itu WIB. Kalau WITA, waktu Indonesia Tengah itu ya Kalimantan sebagian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, ya, Bali, Sulawesi, ya, Nusa Tenggara itu masuknya WITA. Nanti untuk wilayah Papua dan Maluku itu masuknya waktu Indonesia Timur. Jadi memang eh, kalau Indonesia Timur itu agak malam dia. Dan ada mahasiswa kita tahun lalu ada yang dari Indonesia Timur. Nah, kita sengaja memilih waktunya itu Ba'da Isya. Kenapa? Karena relatif. Kalau siang pasti teman-teman ini mengajar, bekerja, ya, dan punya kesibukan. Kalau kita bikin akhir pekan juga, kadang-kadang ada kuliah Sabtu Ahad. Justru Sabtu Ahad kadang-kadang kita
malah kegiatannya banyak, ada undangan, ada pengajian, dan lain sebagainya. Nah, kita ikhtiar, kita bikin ba'da isya saja. Nah, dengan harapan bahwa hak ba'da isya ini kan kegiatan-kegiatan kita sudah selesai, kalaupun ada biasanya kegiatan-kegiatan yang lebih santai. Nah, ini untuk waktunya. Kemudian, nah ini untuk biaya. Saya jelaskan untuk biaya. Biaya ini ya kami mencantumkan ya biaya ini keseluruhannya ya. Saya ingin supaya sejak awal mahasiswa itu mengetahui. Mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian ya program itu yang dicantumkan hanya SPP-nya saja. Tiba-tiba nanti belakangan ada uang UTS, ada uang UAS, ada uang ini yang tadinya tak kesan murah, ternyata kemudian juga mahal. Nah, kita coba ya mencantumkan ini dan ini sudah kami buat sederhana. Kalau tahun yang sebelumnya itu sebenarnya kalau secara jumlah dia tidak jauh beda. Cuma dia ada incian-inciannya, ada monakosa, ada skena. Ini kita bikin global supaya teman-teman menjadi mudah. Nah, pertama ada komponen biaya. Satu, biaya pendaftaran ini semua baik kelas reguler, RPL yang 2 tahun maupun RPL yang 1 tahun itu sama biayanya 500.000. Nah, kemudian kuliah atau uang pangkal. Kalau di kelas offline biasa disebut dengan uang gedung atau uang pengembangan pendidikan. Nah, kita istilahnya uang pangkal ini uang masuknya, pertama masuk. Itu kalau reguler 1 juta ya. Kemudian kalau yang RPL 2 tahun 1,5 juta. Kalau RPL 1 tahun 2,5 juta. Tapi ada potongan, nanti potongannya di bagian akhir saya jelaskan. Nah, kemudian kita SPP itu bisa dibayarkan bulanan. Nah, biasanya kan SPP itu per semester. Nah, cuman pengalaman kita kalau per semester itu tidak semua mampu. Kita bikin bulanan, ya. Nah, bikin bulanan supaya mudah. Tapi yang per semester juga, tapi di awal bayarnya itu lebih bagus. Nah, kalau yang bulanan ini, kalau dia reguler itu 300.000. Berarti selama ya 8 semester berarti kan 40 apa berapa itu 8 32 enam kali 8 ya. Ya pokoknya berapa bulan itu? Kalau 6 kali 7, 48 bulan ya. Nah, 4 tahun. Kalau RPL 2 tahun itu 450 selama 24 bulan berarti kan 2 tahun. Nah, kalau kemudian RPL 1 tahun dia 800.000 per bulan memang cukup besar, tapi hanya 12 bulan atau 1 tahun. Nah, bimbingan tugas akhirnya, ya bimbingan itu, ya bimbingan skripsi, ya nanti termasuk juga ujiannya, ya. Sehingga ini tidak ada bayar yang lain lagi, teman-teman. Kayak SPP ini nggak ada UTS lagi, nggak ada biaya UAS lagi, pokoknya ini saja. Bimbingan tugas akhir ini juga begitu, mulai seminar proposal, sampai nanti ujian munakosah dan lain sebagainya. Nah, ini 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Kemudian nanti ya untuk ijazah, tentu kan untuk ijazah sertifikat kompetensi itu 1 juta, 1,5 juta, dan 2 juta. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat fokus ya 17.900 totalnya 15.800 dan 16.600. Inilah biaya total sampai selesai. Tapi jangan lihat totalnya memang besar. Tapi ya kalau kemudian ini dicicil, ini terasa lebih ringan. Saya ambil contoh ya. Kalau reguler itu di situ kan 17.900. Kalau dibagi selama 4 tahun itu 300 ribuan saja lebih per bulan itu sudah semasuk
semuanya, ya, termasuk semuanya. Kalau di kampus-kampus yang kita offline kan begitu masuk saja kadang bayar 3 juta, per semesternya saja sudah 2.500.000, kadang ada yang 3 juta. Nah, bayangkan kalau 3 juta saja kali 8 sudah 24 juta. Kalau 2 juta saja kali 8 semester itu 16 juta baru SPP-nya saja. Ya. Nah, ini. Nah, jadi dari mana nanti 17.900 ini? Total ini cuma yang SPP ini dikalikan jumlah bulannya. Kalau yang 300.000 ini berarti dikalikan 48 bulan dan seterusnya. Ini totalnya. Nah, ini insya Allah tidak ada biaya lain. Ya. Nah, kalaupun ada biaya itu yang sifatnya kebutuhan pribadi teman-teman. Maksudnya seperti kalau teman-teman mau beli buku yang kan kalau modul PDF dari dosennya insya Allah ada. Tapi siapa tahu ada teman-teman yang ingin punya bukunya. Tapi itu tidak wajib. Ya. Nah, sama belum termasuk jas alma mater dan KTM. Karena ini kan bukan biaya, ini teman-teman miliki nanti itu. Ya, KTM-nya juga KTM yang bagus yang bisa berfungsi sebagai apa namanya kartu etol atau kemudian ini sebagai kartu elektronik ya bisa masuk tol dan lain sebagainya untuk pembayaran-pembayaran kita setting rancang sedemikian rupa. Nah, dari semua ini jangan sampai salah paham, yang lain dibayar cuma satu kali, yang dibayar tiap bulan hanya SPP saja. Ya, kalau yang lain ini satu kali. Nah, SPP dapat dibayar per 6 bulan atau per semester di awal semester. Jadi boleh bulanan, boleh kemudian sekaligus 6 bulan. Misalnya teman-teman masuk ya, kalau dia RPL 1 tahun, berarti 6 bulan kali 8, 4.800.000. Ya sudah, 6 bulan di awal. Setelah itu sudah tidak eh, bayar lagi. 6 bulan berikutnya baru bayar lagi. Begitu juga. Ini 1.800.000 di awal. Per 6 bulan. Bisa. Tapi kalau mau per bulan juga tidak masalah. Nah, di sini yang mesti diingat saat memperoleh NIM, lunas biaya prakuliah dan lunas SPP 1 semester 6 bulan. Nanti teman-teman mendapatkan NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, nomor induk mahasiswa itu saatnya sebenarnya adalah prakuliah, ini lunas, sama SPP 1 semester. Kalau teman-teman di awal membayarnya 1 semester, langsung kita ajukan untuk NIM-nya. Nanti teman-teman mendapatkan surat keterangan aktif kuliah dari kampus induknya. Ya. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak mampu, kesulitan, nggak apa-apa. Dicicil saja nanti di bulan ke-6 baru keluar NIM-nya. Dan itu tidak masalah ya. Yang penting proses perkuliahan teman-teman ikuti. Nah, kemudian ini ini sekarang masuk gelombang 2. Gelombang 1 kemarin ada potongan 50% biaya pendaftaran dan uang prakuliah 50%. Jadi waktu itu kalau gelombang 1 pendaftarannya hanya 250. Nah, ininya uang prakuliahnya dipotong lagi 50%. Jadi 1.250.000. Kalau yang PL 2 tahun hanya 750. Kalau kemudian yang reguler berarti hanya 500.000. Nah, di gelombang kedua ini, uang pendaftaran tetap tidak ada potongan. Dia tetap 500.000. Tapi masih ada potongan untuk ya uang prakuliah. Nah, ini digunakan bagi yang belum mendaftar. Ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena hanya sampai tanggal 31 Juli. Sebenarnya itu perpanjangan. Di awal-awal Agustus nanti kan kita aktif itu di pertengahan Agustus mulailah kuliahnya. Minimal dengan kuliah matrikulasi pembukaan pengantar mata kuliah dulu. Di awal Agustus mungkin masih buka ya, terbatas tapi sudah tidak ada lagi potongan ini ya. Nah, jadi potongan itu hanya sampai tanggal 31 Juli saja. Ini terkait dengan biaya. Kemudian, nah kurikulum ya.
Saya izin menyampaikan juga kurikulum karena ada yang mungkin sebagian teman-teman juga bertanya, apa sih yang dipelajari? Kita ada kurikulum di Rosat Islamiyah. Ada 8 mata kuliah akidah, fikih, akhlak, tajwid, bahasa Arab, usul fikih, mustalahul hadis dan ulumul Quran. Ya, ya. Nah, mata kuliah Darasat Islamiyah berlaku untuk semua program studi kecuali ilmu dakwah yang memiliki kurikulum khusus yang 1 tahun maksudnya ilmu dakwah ya. Nah, tapi semua intinya mendapatkan mata kuliah ini. Nah, ini tentu teman-teman yang sudah punya basic dulu dari pondok ya, sudah pernah ikut kuliah iqdad misalnya. Nah, ini anggap saja ini sebagai murojaah kembali. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin basicnya umum belum pernah belajar di pondok juga jangan khawatir. Kenapa? Karena materi ini juga dimulai dari dasar, ya, juga menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman karena harapan kita kan kuliah, ya walaupun dengan kesibukan kita, tapi paling tidak kita mendapatkan tambahan ilmu. Lalu kemudian, ya, untuk program studi pendidikan ini ada mata kuliah ya. Nanti yang bisa ini akan kita ringkas lagi. Ya, ada pengantar ilmu manajemen dan lain sebagainya. Intinya mendapatkan mata kuliah sesuai dengan program studi nanti. Nah, kalau ilmu syariah, ini ada dua nih, ada yang ekonomi syariah, ada yang hukum keluarga Islam. Nah, dia mendapatkan mata kuliah ini selain yang 8 tadi. Nah, ini kalau hukum keluarga Islam ini ya. Tapi nanti ada mata kuliah yang kita buat sama. Nah, ilmu dakwah ya, ini materinya. Nanti tidak saya bacakan satu-satu ya biar tidak panjang karena nanti PDF-nya ini akan kita bagi. Nah, baru kemudian ini rekaman-rekaman kita ya. Nah, rekaman PDF. Nah, mungkin teman-teman bertanya bagi sebagian yang belum tahu kok bisa kuliahnya 1 tahun atau 2 tahun saja yang belum pernah tentang mengenal RPL. RPL ini ada syarat dan ketentuannya. Nah, teman-teman nanti coba saja searching ya di Google atau buka di YouTube ya. Tulis saja kata kunci kuliah jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau akan muncul semua. Nah, di sini ada peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dulu kan kementeriannya masih gabung ya. Nah, itu nomor 26 tahun 2016. Sebenarnya sudah ada. Cuman 2016 itu belum dilaksanakan. Nanti ada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 41 tahun 2021. Nah, mulai kemudian bermunculan program RPL itu. Yang intinya, bagi yang sudah punya pengalaman kuliah, punya pengalaman mengajar, punya pengalaman kerja, bisa mempercepat kuliahnya. Karena dianggap sebagian mata kuliah, dia sudah memahaminya. Ya. Nah, kemudian, kalau juga teman-teman bertanya, ya, AILA ini apa? Nah, AILA ini posisinya adalah lembaga pendidikan dan pelatihan. Jadi ini ada buku panduannya, ini bisa di-download sebenarnya. Jadi memungkinkan kerjasama kelembagaan penyelenggaraan program rekognisi pembelajaran lampau melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan terkait program RPL ini sudah ada diterbitkan 2022 dan itu memang memungkinkan. Makanya tadi kita MOU dengan kampus. Ya. Nah, ini testimoni ya, ini belum kami update yang angkatan terbaru. Jadi kita ini tahun ini meluluskan angkatan yang ketiga. Ini angkatan yang pertama ya. Ya. Nah, angkatan
Pertama, ini Pak Soleh dari Kutim. Angkatan ketiga kita belum update ini angkatan yang kedua, ya. Ini angkatan pertama juga. Nah, nanti ya teman-teman ketika sudah mendapatkan ijazah, ijazahnya itu bisa dicek seperti ini di web namanya PISN, ya. Penomoran ijazah dan sertifikat nasional kemendikbud.go.id nanti bisa searching, ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa memasukkan NIM, kan nanti ada dapat NIM tuh. Nah, itu bisa dicek ijazahnya terdaftar atau tidak, itu bisa dicek. Nah, di sini terlihat status nomor ijazah aktif, nomor ijazahnya ada, ya. Itu bisa dicek di sini. Nah, tadi sudah ya APRPL, legal ya. Nah, syarat pendaftaran. Syarat umum mengisi formulir pendaftaran, uang pendaftaran, soft copy ijazah, ya, daftar nilai, soft copy KTP, soft copy KK, dan pas foto berwarna. Ini yang umum. Nah, kalau RPL dia ada tambahan. Ijazah SMA minimal 2 tahun. Ya, pendaftar S1 ini S2 ya, mohon maaf nih salah. Ya. Jadi ijazah teman-teman SMA-nya harus berusia 2 tahun sudah, atau makin tua makin bagus. Ya, misalnya lulusan 2020, lulusan 2010 itu malah bagus karena itu menunjukkan pengalaman kerjanya lebih lama kan gitu. Jadi RPL itu tidak bisa baru lulus tahun ini mau ikut RPL nggak bisa karena dianggap belum punya pengalaman kerja. Pak, saya mau ngambil kuliah percepatan, tapi ijazah SMA saya lulus tahun ini ya itu nggak bisa. Kenapa? Itu otomatis dia belum punya pengalaman kerja. Nah, untuk dokumen tambahan RPL-nya bisa surat pengalaman mengajar atau bekerja atau bukti pernah kuliah sebelumnya. Bisa jadi sertifikat, bisa jadi dulu daftar nilai dan lain sebagainya. Nanti teknis bisa dikonsultasikan dengan admin. Nah, ini teknisnya ya hubungi admin. Ada 2 nomor kita. Walaupun yang PMB yang umum itu ini, tapi bisa juga ke sini ya. Salah satu saja pasti dibalas. Kemudian nanti diminta mengisi biodata sesuai format ya. Pertama kita mudahkan lewat WA dulu. Setelah itu lakukan pembayaran ya. Nah, setelah pembayaran itu ya ini nomor rekeningnya kita akan dimasukkan ke dalam grup. Nanti tunggu informasi di situ baru setelah itu kita akan berikan link untuk melengkapi berkas. Nah, baru sambil teman-teman menyiapkan ijazahnya tadi, pas fotonya, KTP-nya. Untuk mendaftar di awal, ya, biodata saja belum melengkapi berkas. Nah, yang penting namanya terdata dulu. Mungkin kan untuk melengkapi berkas ini butuh waktu. Bisa jadi mau foto dulu, atau ijazahnya belum di-scan. Nah, jadi kalau ada yang belum daftar malam ini mau daftar juga, cukup mengisi biodata. Nanti bergabung di grup sambil mempersiapkan berkasnya. Ya, nah ini ya harusnya sekarang gelombang 3 tapi kemarin gelombang 2 diperpanjang ya sampai 31 Juli. Perkuliahan kita dimulai insya Allah pertengahan Agustus nanti kuliah perdana. Kita punya tradisi ada kuliah matrikulasi. Kuliah matrikulasi itu ya ibaratnya pemanasan dulu sekitar sepekan atau 2 pekan sehingga teman-teman mendapatkan gambaran apa sih yang akan dipelajari nanti di perkuliahan itu sehingga tidak kaget dan sudah memahami termasuk bagaimana teknis perkuliahan online ini apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Nah, ini ya kita punya tim ya jadi Ayla alhamdulillah punya punya tim yang cukup, nanti juga didamping oleh beberapa admin ya. Nah, admin insya Allah setia mendampingi teman-teman ya. Ini dosen kita ya, ini belum diupdate, ada beberapa tambahan. Kalau untuk materi keislaman itu kita ada yang lulusan Sudan, lulusan Mesir, lulusan Madinah, lulusan Libya ya.
Nah, untuk kemudian materi program studi berbagai macam latar belakang, bahkan ada yang lulusan luar negeri juga. Nah, jadi kami berusaha ya, walaupun perkuliahannya online, tapi kita mempersiapkan ya sebaik-baiknya SDM kita. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, tinggal teman-teman saja yang memanfaatkannya dengan baik. Ibarat makanan itu kita sudah hidangkan, tinggal teman-teman mau santap apa tidak kan gitu. Nah, ini kalau AILA sendiri legalitasnya ya sudah ada SK Kemenkumhamnya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Nah, tadi kita bekerja sama dengan kampus-kampus yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk ijazahnya itu dikeluarkan oleh kampus. Nah, ini sesuai dengan kampus program studi yang teman-teman pilih. Kalau sertifikat kompetensinya dikeluarkan oleh AILA sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Ya. Baik, mungkin eh, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Firman, ini karena sudah ada masuk di chat saya supaya efektif waktu saya jawab langsung di chat aja Pak ya. Nah, Baik, Ustaz. nah. Fadol, Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan. Nah, ini akunnya webinar. Saya tidak tahu Bapak atau Ibu ya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa Pak. Mau nanya Pak, apa nggak bisa NIM dapat setelah bayar SPP pertama nggak usah nunggu lama? Setelah tatap muka kuliah pertama, misal makasih. Bisa Pak ya. Begitu Bapak Ibu, ini kan tidak tahu nih Bapak atau Ibu mendaftar dengan syarat tadi bayar uang kuliah dan SPP-nya dilunasi 1 semester. Karena memang kuliah itu kan biasanya per semester. Kebijakan per bulan ini hanya kebijakan kita untuk mempermudah. Jadi begitu Bapak Ibu sudah melunasi uang per kuliah dan SPP-nya 1 semester, itu langsung kita ajukan ke kampusnya masing-masing sesuai program studi itu. Nah, itu paling lambat ya, jaraknya biasanya antara 2 pekan sampai 1 bulan. Tapi biasanya 2 pekan sudah keluar. Nanti langsung surat keterangan aktif kuliah, ya, surat keterangan aktif kuliah itu bisa kalau membayar SPP. Tapi kalau teman-teman yang kesulitan, udah saya nggak bisa sekaligus susah, tapi pengen sambil kuliah nggak apa-apa. Berarti nanti di bulan ke-6 baru kita ajukan begitu. Nah, yang kedua ada Ummu Atifah ya. Maaf Pak, gimana dengan yang belum pernah mengajar dan belum pernah kuliah tapi udah lulus lama dan ingin ambil kelas percepatan? Nah, bisa nanti dengan dokumen-dokumen pendukung, ya misalnya sertifikat dan lain sebagainya. Karena kalau PL itu banyak pengalaman kuliah, pengalaman kerja itu salah satu saja. Bisa juga nanti dengan membuat daftar riwayat hidup. Tentu sudah lama kuliah kan, bisa jadi ada pengalaman entah ikut pengajian, ikut pelatihan, ikut daurah. Nah, itu bisa kalaupun tidak ada sertifikatnya, nanti bisa dibuat semacam riwayat hidupnya. Yang penting dia menyatakan bahwa ini benar, dan begitu. Nah, nanti juga hasil wawancara atau komunikasi dengan pihak kami nanti. Nah, Ummu Atifah sudah daftar apa belum? Kalau belum nanti chat admin ya. Nah, biasanya kalau ini bisa saya yang langsung membalas. Oh ya. Oh, berarti nggak apa-apa. Berarti kemarin sudah diisi, berarti bisa ya. Gitu. Baik, silahkan yang lain. Oh, ini ada pertanyaan lagi dengan Ustadz nih, Ustadz sebenarnya Idaatul Amrican ya. Bagaimana dengan ijazah SMA-nya tahun nggak masalah. Bahkan kami itu ada yang ijazah SMA-nya tahun 80-an. Usianya beliau itu sekarang 50 ya. Nah, tahu lulus tahun lalu. Kebetulan beliau ketua yayasan. Nah, beliau menyampaikan saya ini Ustaz ketua yayasan memimpin ya guru-guru itu ya S1, S2, bahkan ada gurunya yang mau S3 ketua yayasannya belum S1. Nah, itu bisa nggak masalah ya ijazahnya. Nah, semakin lama semakin bagus. Nah, baik, ini ada Ustadz Ahmad Daud Mubin ya.
apakah skripsi diwajibkan? Nanti ada dua alternatif, tapi nanti di bimbingan itu. Tapi ini saya sampaikan secara global saja. Yang namanya tugas akhir itu wajib. Karena apa? Karena judul tugasnya nanti akan dicantumkan di transkrip nilai. Kita kan selain dapat ijazah, dapat transkrip nilai. Di situ ada judul penelitiannya. Nah, cuman sekarang itu banyak pilihan. Salah satunya atau salah duanya bisa dengan skripsi, bisa dengan menulis artikel jurnal. Artikel jurnal itu antara 15 sampai 20 halaman saja. Tapi ya, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kita ada bimbingannya. Nah, ada bimbingannya intensif ya, insya Allah. Nah, nanti semua akan mudah mau apapun. Ya, nggak dipersulit Pak. Kami nanti boleh cek kepada yang sudah pernah kuliah. Tetap. Nah, gini, ada prinsip di kami itu begini. Ada prinsip, semua proses itu harus diikuti. Tidak bisa diloncati. Tapi kami mendampingi, kami membimbing. Kami ini kan selain saya mungkin berposisi sebagai dosen, tapi ada tim admin nanti itu berposisi sebagai fasilitator bagi Bapak Ibu semua. Jadi tidak dipersulit ya. Nah, bahkan kita ini saya kasih bocoran saja. Idenya itu tetap dari Bapak Ibu. Kalau kemudian nanti eh, butuh penyempurnaan, mungkin kurang halamannya kita ada mekanisme untuk itu nanti untuk membantu yang penting selesai. Cuma nggak bisa kalau Pak saya nggak bisa skripsi, nggak usah aja ya nggak. Tetap dilewati atau jurnal tetap dilewati ya. Tapi tadi prosesnya mudah, ujiannya juga nggak sulit ya. Kami menyadari betul hal itu karena Bapak Ibu sudah sibuk dan lain sebagainya tentu pasti punya kesulitan. Nah, yang penting kita ada ya outputnya itu berupa tugas akhir. Nah, mungkin itu ya. Insya Allah ya yang akun webinar tidak dipersulit nanti. Kalau ada yang mempersulit nanti boleh komplain sama saya. Ya, mempersulit itu maksudnya kita sudah buat tapi kok dipersulit. Nah, itu boleh komplain Ustadz katanya nggak dipersulit. Kenapa ini dipersulit? Tapi kalau nggak buat itu beda cerita ya. Kalau nggak buat itu beda cerita. Ya. Eh, wisudanya di mana Ustaz kalau kuliahnya Agustus? Wisuda nanti bisa dua alternatif ya yang kami rencanakan. Pertama, bisa di kampus induk ya, kampus induk masing-masing tadi. Nah, yang kedua, bagi yang Kalimantan dan sekitarnya, Kaltim atau Indonesia Timur, tahun ini kami berencana juga di akhir tahun, tapi belum kami tetapkan bulannya itu untuk di Samarinda kami adakan juga, ya. Nah, jadi itu. Tapi wisuda itu, karena ini kita punya kebijakan khusus dengan kampus ya. Bagi teman-teman yang jauh, ya jauh itu bukan hanya ikut wisudanya, biayanya lagi dan lain sebagainya. Ya, seandainya tidak ingin ikut wisuda juga nggak apa-apa, ijazah kita kirim. Tapi kan tentu sebagian teman-teman ingin ikut wisuda. Nah, boleh ya. Kemudian kita ingin apa namanya bentuk eh, apa kita fasilitasi nanti untuk ikut wisudanya. Tadi ada pertanyaan lagi, Sutardi plagiasi juga Kak Ustaz. Gini prinsipnya kita jangan sampai nanti plagiasi ya. Plagiasi dalam makna karyanya orang kita kutip. Nah, itu tentu kita hindari. Tapi kita juga tidak terlalu ketat selama itu tidak dianggap bukan copy paste ya. Mungkin jangan 50% lah. Nah, nanti apa namanya dan itu ada caranya nanti supaya tidak masuk ke plagiasi. Jadi ide boleh dari mana saja tapi jangan makanya nanti ada teknisnya. Jadi kalau sekarang memang
Mungkin teman-teman agak sulit membayangkannya, tapi kalau sudah diikuti perkuliahan nanti insya Allah mudah. Silahkan yang mau nanya langsung juga boleh. Baik, saya izin ya. Kalau bisa nih minta tolonglah ke teman-teman. Sebelum nanti sesi ini kita tutup, kita mau dokumentasi ya. Supaya apa nanti ke kampus betul bahwa kami melakukan sosialisasi, artinya memberikan pemahaman kepada teman-teman ya. Nah, sehingga ya apa namanya kita walaupun online kan apa arsip dokumentasi itu tetap kemudian kita kita jaga kan gitu. Nah, bagi teman-teman yang tidak ada halangan, kami minta 2 atau 3 menit saja untuk on cam, ya on kameranya, nyalakan kameranya untuk kita nanti di sesi penutupan setelah dipandu nanti oleh host kita ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sekali lagi mohon nanti untuk on kamera, yang sudah bisa on kamera silahkan. Nah, saya kembalikan ke ya Pak Awang Firman untuk apa memandu dokumentasinya sekaligus nanti menutup sesi ini. Nah, dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh di chat via WA. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu satu saja silahkan on cam bagi yang tidak berhalangan. Minta tolong dibantu Ustadz Al-Rako untuk dokumentasikan per slide-nya. Dan tunggu 1 menit dulu ya untuk yang buka yang on cam-nya. Saya tunggu 1 menit. Layar pertama dulu ya, sebentar. Ya, silakan. Sekarang layar kedua. Terima kasih sudah selesai. Mas Ustadz Awang silakan. Ya, syukron Ustadz. Jadi seperti yang disampaikan tadi, sudah cukup jelas, dan bila setelah Zoom meeting ini masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan untuk chat di nomor admin yang tertera di informasi. Jadi nanti akan apa namanya akan dijawab oleh admin untuk informasi yang belum jelas. Kemudian tadi juga disampaikan materi malam ini akan di-share PDF-nya via apa, Ustadz? Nanti via grup nanti yang sudah gabung di grup, bagi yang belum tergabung di grup bisa chat admin juga untuk minta materinya. Nah, syukron Ustadz. Saya, Jadi saya belum ya, bergabung di grup, Ustaz. Oh ya, yang belum mendaftar berarti belum gabung, tapi ada grup yang umum nanti kita masukkan. Di chat Oh aja itu admin ya. nanti ya. Oke, Ustaz. Terima kasih. baik, setelah ini yang belum bergabung di grup silahkan di chat ke admin, nanti akan di-invite di grup untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik, untuk malam ini sesi sosialisasi dan tanya jawab sudah selesai kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di acara malam ini, Bapak Ibu Ustadz Ustazah, dan kepada Ustadz Aslam, Ustadz Agus Salam yang sudah menyampaikan informasi secara langsung. Semoga apa yang kita laksanakan malam ini menambah kemanfaatan untuk kuliah di AILA nanti, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita akhiri bersama-sama pertemuan malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya, izin pamit. wabarakatuh.